Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 semua yang berbahagia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 6 subtema 3. Kalian sudah siap? Nah, jika kalian sudah siap, sekarang siapkan buku tema 3F dan alat tulis kalian terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, jadi pada tema 6 subtema 3 kita akan belajar tentang energi alternatif. Nah, sebelumnya Bu Ega akan memberitahu kalian dulu nih bahwa sumber energi itu terdapat dua macam. Yang pertama adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Kebutuhan energi semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Sebagian besar energi yang digunakan manusia sehari-hari berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui, misalnya minyak bumi. Nah, jika digunakan terus-menerus, sumber energi itu akan habis. Nah, jadi anak-anak, yang dimaksud dengan sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu adalah jika kita gunakan terus-menerus, sumber energi itu akan habis. Nah, oleh karena itu diperlukan sumber energi yang dapat menggantikannya. Sumber energi pengganti disebut dengan sumber energi alternatif. Nah, energi alternatif ini dapat dihasilkan terus-menerus atau dapat diperbarui. Ya, jadi energi alternatif atau energi yang dapat diperbarui itu adalah walaupun kita menggunakannya secara terus-menerus, energi tersebut tidak akan habis. Nah, sekarang kita akan melihat contoh-contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau sumber energi yang jika kita gunakan terus-menerus maka akan habis. Yang pertama ada batu bara, lalu yang kedua ada minyak bumi, yang ketiga emas, dan yang keempat adalah makanan. Nah, keempat sumber energi ini merupakan energi yang tidak dapat diperbarui, atau jika kita menggunakannya terus-menerus maka akan habis. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh dari sumber energi yang dapat diperbarui atau sumber energi yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Yang pertama ada matahari, yang kedua ada air, yang ketiga gambar apa itu anak-anak? Ya, itu adalah gambar angin, dan yang keempat adalah panas bumi. Nah, keempat contoh ini adalah sumber energi yang dapat diperbarui atau tidak akan habis walaupun kita menggunakannya terus-menerus. Nah, sekarang perhatikan dan bacalah teks yang berjudul energi alternatif berikut ini ya. Bu Ega akan membacakan dan kalian harus menyimak dengan seksama ya. Energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan habis karena dapat terus diperbarui. Proses pembentukan energi alternatif memanfaatkan energi di alam yang terus-menerus ada. Energi alternatif dapat diperoleh dari angin, air, matahari, dan panas bumi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari memiliki energi panas dan cahaya. Cahaya dan panas matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, alat yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik disebut sel surya. Sel surya digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Sayangnya, harga sel surya masih relatif mahal.
angin juga merupakan sumber energi alternatif. Tenaga angin sudah dimanfaatkan sejak dahulu untuk menggerakkan kapal layar. Kini, tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik disebut aerogenerator. Air yang kita manfaatkan sehari-hari juga memiliki energi. Aliran air yang deras dapat menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sumber energi alternatif lainnya adalah panas bumi. Panas bumi berasal dari lapisan batuan di dalam bumi yang sangat panas. Energi panas tersebut dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Panas bumi digunakan untuk mendidihkan air sehingga menghasilkan uap panas. Nah, uap panas ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, anak-anak, tumbuh-tumbuhan seperti kelapa, kedelai, sawit, dan jarak juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif, yaitu biosolar. Biosolar merupakan pengganti bahan bakar solar. Kotoran hewan dan limbah pertanian juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas. Nah, biogas ini digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Nah, anak-anak, dari teks tersebut kita mengetahui beberapa istilah dan kata-kata baru ya. Oke, Bu Ega akan menjelaskan sedikit dari kata-kata baru atau istilah yang tadi sudah kita temui di teks energi alternatif. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, ini merupakan gambar dari PLTB atau pembangkit listrik tenaga Bayu. Ya, pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB biasanya dibangun di pantai dan pegunungan. Sumber energi PLTB berasal dari embusan angin. Kincir angin raksasa itu akan berputar saat terkena embusan angin. Nah, gerakan kincir akan memutar turbin dan menyalurkan tenaganya ke generator penghasil listrik. Oke, nah kalau yang ini adalah gambar dari pembangkit listrik tenaga surya. Nah, gambar itulah yang disebut dengan sel surya. Nah, sel surya itu digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Oke, nah sekarang kita sudah sampai ke rangkuman materi. Anak-anak, ditulis di buku catatan kalian. Dan setelah ditulis jangan lupa untuk dipelajari agar saat PTS nanti kalian tidak kesusahan. Oke? Kalian bisa mempause pada slide ini terlebih dahulu ya, sambil dicatat. Oke, sudah? Jika sudah, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Dari Bu Ega cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.